Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai keputusan pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto berpotensi menimbulkan luka lama dalam ingatan sejarah bangsa. Menurutnya, penghargaan yang seharusnya menjadi simbol moral dan kebanggaan nasional itu justru bisa mencederai kesadaran publik tentang nilai-nilai keadilan, karena Soeharto meninggalkan rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, KKN, yang diakui secara luas dalam sejarah Indonesia modern. Andreas menegaskan bahwa pemberian gelar kehormatan kepada tokoh publik harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara. Ia menilai, keputusan yang mengabaikan catatan kelam masa lalu justru melemahkan semangat pendidikan kebangsaan yang semestinya dibangun di atas nilai kebenaran dan tanggung jawab sejarah. Politikus asal NTT itu menilai, pahlawan nasional bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan cermin arah moral bangsa. Karena itu, setiap keputusan negara dalam memberikan gelar tersebut harus mempertimbangkan semangat rekonsiliasi, keutuhan sejarah, dan pembelajaran bagi generasi muda. Jejak pelanggaran HAM di era Soeharto. Andreas merujuk pada catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, yang mendokumentasikan kasus pelanggaran HAM berat di masa kepemimpinan Soeharto. Kasus-kasus itu antara lain: 1. Kejahatan kemanusiaan di Pulau Buru, 1965-1966, di mana ribuan orang dibunuh, ditahan, dan dibuang secara paksa. 2. Penembakan misterius, 1981-1985, dengan korban mencapai sekitar 5.000 orang tanpa proses hukum. 3. Peristiwa Tanjung Priok, 1984, dan Talang Sari, 1989, yang menewaskan puluhan hingga ratusan orang akibat tindakan represif aparat terhadap warga sipil. 4. Pemberlakuan daerah operasi militer, DOM, di Aceh dan Papua, yang menimbulkan pembunuhan dan penyiksaan sistematis. 5. Kerusuhan 27 Juli 1996, Kuda Tuli, yang menewaskan dan menghilangkan sejumlah simpatisan PDI Pro Megawati. 6. Penculikan aktivis 1997-1998, tragedi Trisakti, serta kerusuhan Mei 1998, yang menjadi titik balik lahirnya era reformasi. Menurut Andreas, rentetan pelanggaran tersebut bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan ujian moral kolektif tentang bagaimana bangsa ini menghormati korban dan menilai sejarah secara jujur. Ia menilai, penghargaan kepada Soeharto tanpa refleksi mendalam akan mengaburkan pesan keadilan dan memperlemah nilai rekonsiliasi nasional. Andreas menambahkan, penghormatan negara seharusnya tidak menghapus luka sejarah, melainkan memperkuat kesadaran moral bahwa perjuangan kemerdekaan juga mencakup perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan dalam segala bentuknya. Konteks penganugerahan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara, Jakarta. Penganugerahan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden nomor 116 TK 2025 yang mencantumkan nama Soeharto bersama 9 tokoh lain, termasuk KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Marsinah, dan Profesor Mohtar Kusumaatmadja. Langkah ini memunculkan beragam tanggapan publik, terutama karena Soeharto dikenal sebagai tokoh dengan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi sekaligus warisan kontroversial di bidang HAM dan demokrasi. Andreas menilai, pemerintah semestinya lebih berhati-hati dalam menyeimbangkan penghormatan terhadap jasa dan pengakuan terhadap pelanggaran. Tanpa keseimbangan itu, katanya, bangsa berisiko kehilangan arah moral dalam memahami siapa yang layak disebut pahlawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.